saya Hapnia Irda Lubis, NIM 2340517 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Happy watching. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mengelola kualitas atau Total Equity Management. Nah, mengelola kualitas ini adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Salah satu pendekatan pengelolaan kualitas yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah Total Quality Management atau TQM, yaitu suatu filosofi manajemen yang berorientasi pada perbaikan kualitas secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi, karyawan, pemasok, hingga pihak yang berkaitan dengan perusahaan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Nah, Total Equity Management ini bukan hanya metode pengendalian mutu produk di tahap akhir produksi saja, tetapi lebih menekankan pencegahan kesalahan sejak awal, meningkatkan proses, budaya kerja yang baik, dan fokus pada kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, Total Equity Management ini sama dengan kualitas, tanggung jawab semua orang, dan kualitas harus dikelola secara total bukan parsial, dan peningkatan dilakukan terus-menerus. Adapun tujuan Total Equity Management ini yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi dan mencegah cacat produk atau kesalahan layanan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menekan biaya operasional, membangun budaya kerja berorientasi mutu, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global, mendorong keterlibatan seluruh karyawan, menciptakan perbaikan berkelanjutan, memperkuat hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis. Nah, ada juga nih prinsip-prinsip Total Equity Management, yaitu dibangun atas beberapa unsur mendasar. Nah, inilah fondasinya. Pertama adalah fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah raja. Semua keputusan, standar, dan proses harus berorientasi pada apa yang pelanggan butuhkan dan inginkan, bukan hanya pada apa yang perusahaan mampu produksi. Kedua, keterlibatan seluruh karyawan, yaitu semua karyawan dari level terendah hingga pimpinan tertinggi harus merasa bertanggung jawab atas kualitas, diberi pelatihan, diberdayakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang ketiga, pendekatan proses, yaitu menekankan bahwa hasil berkualitas lahir dari proses berkualitas. Karena itu, fokus utama adalah memperbaiki proses, bukan hanya memeriksa produk akhir. Keempat, perbaikan berkelanjutan, yaitu tidak ada batas terbesar dalam kualitas. Setiap hari harus ada perbaikan kecil yang konsisten, bukan hanya perubahan besar sekali. Kelima, pengambilan keputusan berdasarkan data. Keputusan harus berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi atau alat statistik, grafik, kontrol, dan analisis proses digunakan dalam Total Equity Management. Keenam, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Pemasok adalah bagian dari rantai kualitas. Kualitas produk akan sulit dicapai bila bahan baku tidak berkualitas. Ketujuh, kepemimpinan yang efektif, yaitu pemimpin harus menjadi teladan, memberikan arahan, memberi motivasi, menciptakan budaya kualitas, dan memastikan setiap karyawan memahami visi organisasi. Nah, ada juga nih unsur-unsur Total Equity Management. Yang pertama adalah pelanggan, yaitu penentu standar kualitas. Kedua, kepemimpinan, yaitu menumbuhkan kualitas budaya. Tiga, people involvement, yaitu memperdayakan karyawan. Empat, struktur organisasi, membangun tim manajemen kualitas. Kelima, pendidikan dan pelatihan, yaitu meningkatkan kompetensi. Enam, komunikasi, yaitu informasi mengalir efektif. 7. Penghargaan dan motivasi, yaitu menjaga semangat kinerja dan proses atau sistem, yaitu fokus pada perbaikan proses. Dan yang kelima adalah pengukuran evaluasi menggunakan data dan indikator.
ada juga nih proses pengelolaan kualitas dalam Total Equity Management. Yang pertama, menentukan kebutuhan pelanggan, internal maupun eksternal. Kedua, menetapkan standar kualitas produk atau jasa. Ketiga, mendesain produk untuk memenuhi standar kualitas. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan, melaksanakan pengendalian kualitas dalam pelaksanaan kinerja, mengukur hasil dan menganalisis penyebab masalah, menjalankan perbaikan berkelanjutan, membangun budaya organisasi berorientasi kualitas. Nah, di dalam proses ini terdapat mekanisme evaluasi, reward, dan pembelajaran dari kesalahan. Nah, ada juga nih alat-alat Total Equity Management yang sering digunakan. Yang pertama adalah diagram Pareto, maksudnya Pareto ya, diagram sebab akibat, flow chart atau bagan alir, histogram, control chart atau diagram kendali, check sheet, lembar pemeriksaan, scatter diagram, diagram pencar, dan Six Sigma. Nah, alat-alat tadi itu dapat membantu mengidentifikasi akar masalah, menentukan prioritas, dan memantau kualitas secara objektif. Ada juga manfaat penerapan Total Quality Management bagi perusahaan. Pertama, jika Total Quality Management ditetapkan secara benar, dampaknya akan luar biasa untuk perusahaan. Yang pertama adalah produktivitas meningkat, biaya produksi turun, waktu proses lebih efisien, tingkat kerusakan produk berkurang, citra dan reputasi perusahaan naik, lebih mudah bersaing di pasar internasional. Untuk karyawan, lingkungan kerja lebih aman, komunikasi dan kerjasama meningkat, kesempatan berkembang lebih besar, dan kinerja diakui dan dihargai. Nah, ada juga nih untuk pelanggan, yaitu produk lebih awet dan lebih baik, layanan lebih cepat dan ramah, harga lebih sebanding dengan kualitas, kepuasan dan kepercayaan meningkat. Ada juga tantangan dalam penerapan Total Equity Management atau kita sebut TQM. Meski memiliki manfaat besar, penerapan TQM ini tidak mudah. Tantangannya ada juga nih. Pertama, resistensi perubahan dari karyawan. Kedua, pemimpinan yang tidak konsisten atau hanya slogan. 3, kurangnya pelatihan dan kompetensi. 5, kurangnya komunikasi antar bagian. Tidak adanya budaya kerjasama, fokus berlebihan pada hasil bukan proses. Minimnya penghargaan terhadap inovasi karyawan. TQM akan gagal jika organisasi hanya mengejar sertifikat kualitas tetapi tidak menerapkan nilai-nilai dalam perilaku sehari-hari. Nah, Total Equity Management dalam era modern. Di era digital saat ini, pengelola kualitas harus berkembang. Total Equity Management kini dikombinasikan dengan teknologi otomatis, sistem manajemen mutu berbasis digital, big data atau analisis statistik, artificial intelligence atau AI, wawasan lampung terhadap interaksi pelanggan. Nah, yang kedua adalah dimensi kualitas jasa. Dimensi pertama adalah reliability atau keandalan. Nah, penjelasannya kemampuan memberikan layanan sesuai dengan janji. Contohnya pesanan dikirim tepat waktu. Dan juga ada responsiveness atau daya tangkap. Penjelasannya yaitu kesediaan membantu pelanggan dengan cepat. Contohnya petugas segera menanggapi keluhan. Dan terakhir adalah empati, yaitu perhatian pribadi kepada pelanggan. Contohnya pelayanan mengenai pelanggan tetap. Nah, yang ketiga ada strategi Total Equity Management dalam jasa,
Nah, adapun juga komponen desain barang, yaitu dalam mendesain barang, ada beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fungsi. Nah, yaitu kegunaan produk untuk memecahkan masalah konsumen. Dan yang kedua adalah estetika, yaitu keindahan produk, bentuk, warna, gaya, dan tampilan. Dan yang ketiga adalah kualitas, yaitu ketahanan dan konsistensi fungsi dalam jangka panjang. Dan yang keempat, ergonomi, yaitu kenyamanan pengguna saat berintegrasi dengan produk. Dan yang kelima adalah keamanan, yaitu tidak menimbulkan resiko bagi pengguna. Dan yang keenam, biaya produksi, yaitu pertimbangan efisiensi dalam pembuatan produk. Dan yang ketujuh adalah material, yaitu pemilihan bahan yang tepat dan berkualitas. Nah, ada juga nih komponen desain jasa, yaitu pada jasa, fokus bukan pada benda fisik, tetapi pengalaman dan interaksi. Nah, adapun komponen desain jasa, yaitu yang pertama adalah jenis layanan, yaitu layanan apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Dan yang kedua adalah proses pelayanan, yaitu urutan dan alur pelayanan dari awal hingga akhir. Yang ketiga, standar pelayanan, yaitu waktu, kualitas, dan SOP pelayanan. Yang keempat adalah sumber daya manusia, yaitu sikap yang dipenuhi dengan senyum, ramah, dan kompetensi dan komunikasi penyedia layanan. Nah, ada juga fasilitas pendukung, yaitu lingkungan fisik, sarana, atau teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah hubungan pelanggan, yaitu kemudahan komunikasi dan layanan purna jual. Nah, ada juga nih proses desain barang dan jasa. Nah, secara umum proses desain terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, yaitu melalui survei, wawancara, riset pasar, dan observasi. Yang kedua, pengembangan konsep, yaitu membuat beberapa model atau ide potensial. Yang ketiga adalah seleksi desain terbaik, yaitu memilih konsep yang paling efektif dan efisien. Yang keempat, pembuatan prototipe atau percobaan layanan, yaitu untuk mengevaluasi performa dan menemukan kekurangan. Kelima adalah pengujian dan evaluasi, yaitu mengukur kelayanan, keamanan, serta penerimaan pasar. Yang keenam, penyempurnaan desain, yaitu memperbaiki kekurangan dan mengoptimalkan kinerja. Nah, ada juga nih produksi massal, yaitu desain siap digunakan dalam pasar nyata. Yang terakhir ada juga pemeliharaan dan inovasi berkelanjutan, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan selera pasar. Nah, ada juga nih faktor yang mempengaruhi desain barang dan jasa. Nah, apa aja sih? Yaitu yang pertama adalah tren pasar dan gaya hidup. Dan yang kedua adalah persaingan industri, ketersediaan teknologi dan bahan baku, kebijakan pemerintah dan standar keselamatan, biaya dan kemampuan finansial perusahaan. Yang keempat, feedback pelanggan dan tingkat kepuasan pengguna. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan dan keberlanjutan. Nah, saya lupa tadi mengkasihkan contoh nyata dalam penerapan mengelola kualitasnya. Nah, contohnya adalah Toyota. Toyota ini adalah perusahaan otomotif yang sangat terkenal karena keberhasilan menerapkan total equity management, khususnya melalui sistem Kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan. Nah, bagaimana Toyota menetapkan total equity management ini? Yaitu setiap karyawan, bahkan pekerja pabrik, menerima pelatihan untuk mengidentifikasi kesalahan produksi. Dan juga pekerja boleh menghentikan jalur produksi bila menemukan kesalahan sekecil apapun untuk mencegah cacat. Toyota juga menggunakan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act, untuk perbaikan proses. Dan juga melakukan quality circle, yaitu kelompok kecil karyawan yang mendiskusikan masalah kualitas dan solusinya. Juga bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan bahan baku berkualitas. Nah, dampaknya produk mobil Toyota terkenal tahan lama, berkualitas tinggi, dan jarang rusak.
dan juga tingkat pemborosan bahan atau waktu produksi berkurang, dan juga biaya operasional turun sehingga harga jual tetap kompetitif. Nah, ada juga contoh lain dalam dunia pendidikan, yaitu dalam kegiatan pembelajaran direncanakan melalui kurikulum dan RPP yang berkualitas. Guru akan melakukan refleksi dan perbaikan strategi mengajar secara rutin. Yang pertama, mengevaluasi pembelajaran tidak hanya melalui nilai, tetapi juga observasi karakter dan keterampilan, juga komunikasi antara guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua berlangsung aktif. Juga sekolah melakukan survei kepuasan orang tua dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan. Dampaknya kualitas pembelajaran meningkat, prestasi guru dan siswa naik, lingkungan sekolah lebih nyaman dan kondusif, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah semakin tinggi. Nah, ada juga pentingnya desain barang dan jasa dalam perusahaan. Yang pertama, produk mudah diproduksi dan hemat biaya. Yang kedua, membantu branding dan pemasaran dan meningkatkan pangsa pasar, mengurangi produk cacat dan keluhan pelanggan, meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Sebaliknya, desain yang buruk dapat menyebabkan produk tidak sesuai pelanggan, kerugian finansial, tingginya komplain dan retur barang, dan kegagalan perusahaan dalam persaingan. Nah, jadi perkembangan modern dalam desain barang dan jasa, yaitu saat ini tren desain berkembang ke arah desain berbasis teknologi digital dan juga desain ramah lingkungan atau bahan daur ulang. Yang ketiga, personalisasi produk atau warna, fitur, ukuran bisa dipilih pelanggan. Yang ketiga adalah desain berorientasi pengalaman pengguna, khususnya pada produk digital dan layanan jasa. Ada juga contohnya, yang pertama, botol minuman, yaitu Aqua atau Le Mineral. Nah, desain botol tidak sembarangan, karena harus efisien dan aman, apalagi untuk minuman. Nah, elemen desain barang ini yaitu lakukan botol mempermudah digenggam, warna transparan agar konsumen melihat kejernihan air, tutup rapat untuk mencegah kebocoran, material PET aman untuk kesehatan, mudah diproduksi dalam jumlah besar, ringan agar biaya distribusi lebih ekonomis. Contoh desain yang baik menggabungkan estetika, fungsi, keamanan, dan efisiensi produk. Nah, ada juga nih contoh nyata desain jasa, yaitu rumah sakit. Rumah sakit bukan hanya tempat pengobatan, tetapi lingkungan pelayanan. Nah, elemen desain jasa itu yang pertama, sistem pendaftaran cepat melalui aplikasi atau online. Alur pelayanan jelas, pendaftaran, dokter, apotik, pembayaran. Ruang tunggu nyaman dan tidak berisik, petugas ramah dan komunikatif, prioritas untuk pasien gawat darurat, pelayanan 24 jam, dan instruksi penggunaan obat jelas. Tujuan desain jasa yaitu pasien merasa aman, nyaman, dan dilayani secara profesional. Nah, ada juga contoh desain jasa. Yang pertama, aplikasi perbankan atau mobile banking. Nah, pelayanan jasa ini juga bisa berbentuk digital, yaitu elemennya navigasi mudah dan aman, transfer dan pembayaran cepat, fitur riwayat transaksi lengkap, layanan customer service via chat 24 jam, keamanan tinggi, desain warna nyaman dan dilihat mata. Desain digital banking bertujuan memudahkan pelayanan tanpa harus ke bank. Nah, ada juga untuk lembaga pendidikan, yaitu sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan memiliki desain layanan yang lengkap. Yang pertama, kurikulum yang relevan dan perkembangan zaman, guru kompeten dan profesional, fasilitas belajar nyaman yaitu kelas, laboratorium, perpustakaan, dan juga hubungan komunikasi guru, orang tua baik.
pembiasaan karakter jiwa, dan program ekstrakurikuler untuk minat bakat. Nah, tujuan jasanya yaitu membentuk pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Ada juga dampak desain terhadap keberhasilan bisnis. Yang pertama adalah penjualan meningkat, loyalitas pelanggan tinggi, biaya produksi lebih rendah, keluhan pelanggan berkurang, dan reputasi perusahaan meningkat, dan perusahaan bertahan dalam persaingan. Nah, sedangkan desain yang buruk menyebabkan produk tidak laku di pasaran, pelanggan kecewa dan beralih ke pesaing, tingginya biaya perbaikan dan retur, citra perusahaan menurun, dan gagal menguasai pasar. Sekian dari video saya, terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilus ning Kediri.